Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali hadir dan berkumpul bersama dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita, pertemuan kita, majelis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu-ibu sekalian, kita awali pengajian kita seperti biasa dengan melancarkan dan membaca doa dan zikir kita. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Kita sampai pada surat An-Nasr. Ya. Surat An-Nasr, surat ke-110 ya. Insyaallah tinggal 4 surat lagi kita khatam insyaallah. Jadi udah cepat khatam nih kita, Bu, ya. Mudah-mudahan sebelum Ramadan ya sudah selesai insyaallah ya. Baik, ibu-ibu sekalian, kita baca dulu surat ini. Ya, saya baca dulu, dengarkan ya, nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfirnya itu ada haknya, bukan wastaghfir, wastaghfir. Jadi ada haknya, memang nggak terbaca. Innahu kana tawwaba. Baik, Ibu-ibu sekalian, surat An-Nasr ini surat yang cukup pendek ya, cuma terdiri dari 3 ayat, ya sama dengan surat Al-Kautsar kemarin, ya 3 ayat, ya, tapi tentu saja dia surat yang sangat mulia. Ya, surat ini ya turunnya di mana? Ya. Sebagian ulama mengatakan surat ini turunnya di Mekkah. Berarti di surat apa? Nah, umumnya para ulama mengatakan surat ini surat Madaniyah. Surat Madaniyah. Padahal turunnya di Mekkah. Kenapa disebut Madaniyah? Ya. Jadi kaedah tentang surat Makkiyah dan surat Madaniyah itu kaedahnya bukan karena turunnya di mana. Paham nggak? Bukan karena turunnya di Mekah atau di Madinah, tidak. Kaedahnya adalah turunnya kapan. Ya. Yaitu patokan dan pembedanya adalah apakah turunnya sebelum hijrah atau sesudah hijrah. Paham? Kalau surat tersebut turunnya sebelum hijrah atau hijrah, itu berarti surat apa? Makkiyah. Paham ya Bu ya? Jadi patokannya bukan soal turunnya di mana, bukan soal turunnya di Mekah atau di Madinah untuk membedakan apakah ini surat Makkiyah atau Madaniyah. Ya, tapi turunnya kapan? Pembatasnya adalah antara sebelum hijrah dan sesudah hijrah. Jadi kalau surat tersebut turunnya sebelum hijrah, maka disebut surat apa? Makkiyah. Walau bukan di Mekah. Walau ayat itu atau surat itu turunnya bukan di Mekah. Kebalikannya, surat Madaniyah adalah surat yang turunnya setelah hijrah. Walau bukan di Madinah. Ya, walau bukan di Madinah, ya. Salah satunya adalah surat An-Nasr ini. Surat An-Nasr ini walaupun dia juz amma, suratnya pendek, itu kan biasanya ciri-ciri surat Makkiyah. Tapi kalau surat An-Nasr ini kebalikannya atau berbeda. Walau suratnya pendek, dia ada di juz amma, tapi umumnya para ulama mengatakan ini adalah surat Madaniyah. Kenapa surat Madaniyah tadi? Karena apa? Turunnya setelah hijrah. Ya. Pada peristiwa apa? Pada peristiwa apa, Bu? Peristiwa Fathu Makkah. Pada peristiwa apa? Fathu Makkah. Apa itu Fathu Makkah? Apa itu Fathu Makkah? Ditundukkannya kembali kota Mekah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dahulu Rasulullah pada awal-awal Islam beserta para sahabatnya masih sedikit, masih lemah di Mekah. Sering dimusuhi, diusir, diintimidasi, bahkan ada yang dibunuh. Sampai kemudian sebagian sahabat ada yang hijrah ke Habasyah.
sekali, 2 kali, dan akhirnya setelah 13 tahun, ingat, fase di Mekah berapa? 13 tahun. Akhirnya kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat meninggalkan kota Mekah. Setelah 13 tahun Rasulullah berdakwah menyampaikan Islam di Mekah, ternyata tidak berhasil atau belum berhasil ya menundukkan kota Mekah berada dalam kekuasaan Islam. Akhirnya apa? Rasulullah dan para sahabatnya hijrah kemana? Ke Madinah. Ke Madinah. Begitu. Kemudian alhamdulillah di Madinah Rasulullah berhasil menghimpun kekuatan, bahkan memegang kekuasaan di Madinah. Sedikit demi sedikit kaum muslimin mengumpulkan kekuatan. Ya, kita mungkin pernah dengar perang Badar, kaum muslimin menang. Perang Uhud sempat terdesak, ya, tapi terus Rasulullah menghimpun kekuatan. Perang Ahzab, pasukan kafir Quraisy kocar-kacir segala macam. Akhirnya Mekah yang tadinya Rasulullah ya dan para sahabatnya lemah, diintimidasi, ada yang dibunuh, bahkan diusir, akhirnya berhasil ditundukkan kembali. Tahun berapa tuh, Bu? Tahun berapa Fatu Mekah berhasil ditundukkan kembali? Udah belajar buku sejarah Nabi belum? Udah, dulu waktu SD, iya. Jauhan, ya. Yaitu pada tahun 8 Hijriyah. Tahun 8? Ya. Kalau dibilang tahun 8 Hijriyah berarti berapa tahun setelah Rasulullah hijrah? Ya 8 tahun. Hijrah itu atau tahun Hijriyah diawali dari peristiwa apa? Peristiwa hijrahnya Rasulullah hijrah ke Madinah itu dianggap tahun pertama Hijriah. Jadi kalau dibilang tahun 8 Hijriah berarti 8 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya, jadi yang tadinya dalam keadaan lemah, tertindas, di Madinah 8 tahun mengumpulkan kekuatan kaum muslimin, kemudian akhirnya dapat menundukkan kembali kota Mekah, kini berada di bawah kekuasaan Rasulullah dan kaum muslimin. Ya. Nah, kemudian Allah turunkan surat ini untuk mengabadikan, ya, dan tentu saja menjelaskan, ya, bagaimana hakikat, ya, apa yang disebut dengan An-Nasr. Makanya surat ini disebut apa? Surat An-Nasr. Artinya apa, Bu? An-Nasr, pertolongan Allah. Ya, pertolongan Allah. Ya, dan juga kemenangan tentu saja. Ya, maksud juga adalah kemenangan. Ya. Maka kemudian Allah turunkan surat An-Nasr. Ya, Allah katakan dalam ayat pertama, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ya. Idza jaa nasrullah. Ya. Apabila jaa datang. Ya, ini baca jaa, ya. Kalau ngomong biasa dengan baca Quran beda. Jaa rajul, ya. Orang itu datang. Tapi kalau dalam baca Quran bacanya jadi beda. Ada ilmu tajwidnya, ya. Panjangnya diperhatikan. Ya. Jadi mad apa nih, Bu, kalau baca tajwid? Mad wajib muttasil, ya. Ingetin tuh, ya. Panjangnya berapa? 6 harkat, 5 sampai 6 harkat. Jadi jangan baca pendek aja, panjang tapi cuma 2 harkat. Idza jaa nasrullah. Itu salah. Ya, kadang orang santai aja. Idza jaa nasr. Memang panjang tapi enggak cukup. Kalau idzanya cukup, ya, itu 2 harkat. Idza jaa itu enggak benar, ya, enggak tepat. Ya, jadi kalau idza ini 2 harkat, mad tabii.
Tapi kalau jaa itu harus 5 atau 6 harakat. Jadi lebih panjang lagi. Ya, kalau baca surat An-Nasr, idza jaa nasrullah. Ya, jadi kalau baca Quran ada tajwidnya. Kalau ngomong biasa ya nggak apa-apa. Jaa rajulun, jaa Muhammadun, itu nggak apa-apa. Begitu ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza, apabila jaa, datang, nasrullah, ya, nasrullah. Jadi kalau di kita Nasrullah udah jadi nama orang, ya, Bang Nas, ya, nasrullah. Apa maksudnya? Pertolongan Allah, pertolongan Allah. Di sini dikatakan dalam tafsir Jalalain, idza jaa nasrullah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala a'daihi. Jika datang pertolongan Allah kepada nabinya dalam menghadapi musuh-musuhnya. Begitu ya. Dalam menghadapi musuh-musuhnya. Jadi ini lagi-lagi menggambarkan tentang apa? Tentang kemenangan kaum muslimin menghadapi orang kafir Quraisy yang selama ini memusuhinya. Ya, tapi atas pertolongan Allah, Rasulullah SAW berhasil mengatasi orang kafir Quraisy. Yang tadinya mereka sangat kuat, sangat perkasa, yang tadinya mereka sangat sombong, sangat jumawa dan berbuat apa saja, akhirnya kondisinya berbalik. Tapi Allah ingatkan, kamu menang sekarang, kamu berhasil mengatasi musuhmu. Jangan lupa, itu semua tak lain merupakan pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Ya. Wa man nasru illa min indillah. Yang namanya kemenangan, pertolongan tak lain dari Allah. Maka ini juga pelajaran bagi kita bahwa ketika Allah berikan kita segala kebaikan, kesuksesan, mungkin sukses dalam belajarnya, dalam usahanya, atau dalam apa saja, jangan pernah lupa bahwa semua itu tak lain merupakan pertolongan Allah. Jangan lupakan Allah. Jangan merasa semata-mata itu karena kehebatannya, karena kemampuannya, karena ilmunya, tidak. Ya. Semua itu gampang sekali bagi Allah kalau ingin menjadikan, ya, seseorang gagal, seseorang kalah, seseorang tersungkur, gampang sekali. Ya, walau dia punya segala kelebihan. Ya. Maka ketika seseorang mendapatkan berbagai kesuksesan, kemenangan, jangan pernah dia lupa bahwa hakikatnya semuanya adalah pertolongan Allah. Maka Allah dalam surat ini pun mengingatkan Rasulullah, idza jaa nasrullah wal fath. Ya, al-fathu di sini maksudnya fathu Makkah. Ya, ketika datang pertolongan Allah dan, ya, keberhasilan dalam menundukkan kota Makkah. Ya, bayangkan kemarin-kemarin kamu sangat tertindas, sangat lemah hingga terusir ke Madinah, hingga hijrah ke Madinah. Kini kembali dalam keadaan kuat, dalam keadaan menang. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Yang awalnya tertindas lalu menang. Ya. Kalau sebelumnya menang kemudian menang biasa. Tapi sebelumnya kalah, sebelumnya lemah, sebelumnya tertindas, kini Allah berikan kekuatan, kekuasaan dan kemenangan. Ya, itu kan sesuatu yang sangat fantastis. Ya. Yang sangat fantastis. Maka lagi-lagi Allah ingatkan, itu semua tak lain merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengartikan, ya, ada ulama yang mengartikan idza jaa nasrullah, ya, nasrullah dalam ayat ini secara spesifik, ya, secara spesifik itu adalah perjanjian Hudaibiyah. Jadi ketika Allah menolong itu juga bukan menolong begitu aja langsung ditolong brek begitu. Tetap segala sesuatunya ada satu hukum yang Allah berlakukan di alam ini. Apa hukumnya? Hukum sebab akibat. Ya, jadi sudah Allah berlakukan di alam ini
hukum yang namanya hukum sebab akibat. Ya. Jadi kalau misalnya Allah tolong, nggak Allah tolong begitu aja. Ya kayak seperti film-film hero begitu. Superman jadi Spiderman, langsung aja turunin Superman. Antem itu orang kafir Quraisy, tidak ada. Itu cuma ada di film doang. Ya. Tapi kalau Allah berikan pertolongan, itu semua ada prosesnya, ada sebabnya, ada pintu masuknya. Ya. Yang kadang-kadang bahkan kita nggak sadar bahwa dengan cara itu Allah menolong kita. Ya. Seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita flashback, oh ternyata ini memang kehendak Allah. Allah jadikan saya misalnya sakit, dari sakit itu saya sadar, lalu setelah sadar saya bangkit, lalu setelah bangkit saya sukses. Ada kan begitu? Ya. Yang kadang-kadang kesannya kesannya memberatkan, tapi justru di balik itu Allah berikan sebab-sebab kesuksesan. Ya, saya pernah baca cerita atau kisah sebuah keberhasilan. Jadi ada seorang bikin produk perekat, kayak semacam lem begitu. Ya. Jadi dia tawarkan, kertas perekat begitu ya. Tujuannya mungkin buat ngelem, buat apa begitu. Dia tawarkan ke beberapa perusahaan, ternyata ditolak. Ya. Alasannya apa? Lemnya kurang lengket. Ya. Ditolak, biasa kan kecewa. Ya. Tapi ternyata justru dari situ dia punya ide. Oh kalau gitu bagus nih kalau saya bikin sebuah produk kertas yang memang tidak terlalu lengket agar gampang dicabut. Maka dibuatlah sebuah produk apa itu, kertas yang suka ditempel di kantor-kantor tuh. Buat nyatet-nyatet apa namanya itu? Post-it ya. Ya jadi kalau di kantor-kantor atau kita lagi belajar tempel kan. Kalau kita butuh tinggal kita cabut. Ya, kalau terlalu lengket kan nggak dicabut jadi rusak. Cabut gampang, atau kita baca buku, kita buat tanda. Ya, jadi saya pernah baca cerita itu, menarik sekali, inspiratif. Artinya seringkali Allah berikan kita keberhasilan dari sesuatu yang mungkin kita tidak suka, tapi itu cara Allah menolong seseorang. Ya, maka sekali lagi dalam perjalanan kehidupan, ya kita selalu saja berusaha mencari ikhtiar. Kadang-kadang jalannya di luar jalan yang tidak kita duga. Yang tidak kita duga. Ya, dan itu pastilah ya. Pasti akan ada sesuatu yang seperti itu dalam kehidupan. Nah, dalam peristiwa Fathu Makkah ini, ya, itu ada yang menafsirkan idza jaa nasrullah, jika datang pertolongan Allah. Itu ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud pertolongan Allah adalah perjanjian Hudaybiyah. Pernah nggak Bu dengar perjanjian Hudaybiyah? Wah, ini harus baca sejarah lagi nih, ya. Baca sejarah, cari aja buku-buku sejarah yang praktis Bu, ya, bagus tuh. Ya, saya sebenarnya ada tulisan saya tentang sejarah Nabi, buku, cuma dicetaknya di Riyadh. Jadi Ibu kalau mau beli di sana di Riyadh. Ya, saya belum sempat nyetak di sini. Ya, jadi itu mungkin Ibu pernah dengar kitab Ar-Rahiqul Maktum. Pernah dengar nggak? Rahiqul Maktum itu kitab tentang sejarah Nabi. Ya, itu bagus, ada terjemahannya di Indonesia juga ada, terjemahannya ada. Nah saya itu lumayan tebal, itu saya tulis ulang lagi tapi diringkas lagi untuk orang-orang yang mungkin nggak kuat kalau baca kitab tebal-tebal ya. Nanti kalau Ibu mau ada saya PDF-nya. Nanti saya kirimin di grup ya. Bisa dibaca-baca. Ya, gratis insya Allah. Ya. Kalau ada yang mau nyetak silahkan. Ya, jadi itu ada tuh sejarah-sejarah Nabi dari mulai lahir, mulai ini. Insya Allah nggak terlalu tebal bukunya. Dari mulai nanti hijrah, kemudian ada namanya perjanjian Hudaybiyah. Tahun berapa tuh? Tahun 6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah. Jadi kesimpulannya Rasulullah setelah di Madinah udah perang, udah apa segala macam,
Ya namanya orang beriman, apalagi kampung halaman. Rasulullah dan para sahabat ingin hijrah ingin umroh ke Mekah. Umroh saja, pengen umroh. Ya, namanya apalagi Ka'bah ya. Sejak zaman dulu yang namanya Ka'bah itu didatengin oleh siapa saja, orang pengen beribadah. Ya. Maka ini nggak bermaksud perang, udahlah kita umroh saja. Tidak lagi perang sama ini, udah. Ini khusus ibadah. Berangkatlah Rasul dan para sahabatnya sekitar 1.000 orang. Tidak bawa senjata perang, tidak. Ya, tidak bawa senjata perang. Nah, kemudian tibalah Rasulullah dan para sahabat di sebuah tempat yang namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah. Nah, itu kadang-kadang sekarang nih, ya kadang-kadang jamaah umroh itu suka dibawa ke Hudaybiyah. Ya, cuma kadang-kadang jamaah kita ingatnya yang lain. Memang nanti dibawa ke Hudaybiyah, nanti ihram dari sana untuk ihram lagi misalnya atau umroh lagi. Cuma sebelum ihram diajak-ajak dulu ke kandang onta. Suruh minum susu onta sama foto sama onta. Ontanya nyengir, orangnya nyengir. Yang diingat yang itu biasanya. Padahal itu sebuah tempat yang bersejarah namanya Hudaybiyah. Tempat dahulu terjadi peristiwa Hudaybiyah dan sebuah baiat yang sangat terkenal namanya Baiatur Ridwan. Kesimpulannya Rasulullah sampai di Hudaybiyah, bermarkas di itu sebentar untuk ngasih tahu orang kafir Quraisy, penduduk Makkah bahwa mereka mau umroh aja, kita nggak musuhan dulu, kita nggak mau perang, umroh saja. Ternyata orang kafir Quraisy nggak mengizinkan. Ya terjadilah ya ketegangan lah pokoknya, ketegangan. Ya bahkan Rasulullah sampai membuat baiat, udahlah kita siaplah kalau memang harus perang, siap mati. Begitu. Ya akhirnya kesimpulannya, singkatnya orang kafir Quraisy, Rasulullah sudah nggak jadi perang, kita buat perjanjian. Ya di antara perjanjiannya adalah ya umroh nggak boleh, batal tahun itu, tahun depan baru bisa. Dan salah satu perjanjiannya lagi yang penting apa? Selama 10 tahun selama 10 tahun tidak boleh ada peperangan antara Rasulullah dan Quraisy, kafir Quraisy. Rasul dan kaum Quraisy. Artinya gencatan senjata 10 tahun udah damai. Nggak perang lah. Tidak perang. Ada lagi beberapa klausul yang lain yang sebenarnya perjanjian tersebut boleh dibilang berat sebelah. Ya, lebih menguntungkan orang kafir Quraisy. Sehingga para sahabat sebagian ada yang berat, ada yang marah, kok gini kita. Ya, masa kita ngalah sama mereka. Tapi klausul ini yang Rasulullah sangat pentingkan. Apa klausulnya atau pasalnya? Tidak ada peperangan selama 10 tahun. Bagi Rasulullah itu sangat menguntungkan. Kenapa sangat menguntungkan? Karena 10 tahun itu akan Rasulullah maksimalkan untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Islam ke berbagai penjuru. Kemarin kurang terlalu sempat berdakwah. Kenapa? Menghadapi terus peperangan orang kafir Quraisy. Ya, akhirnya tetap ditandatangani. Ya, itu kisahnya menarik ya, banyak pelajarannya Bu. Ya, kalau memang dibaca dengan pelan-pelan, kisahnya sangat menarik dan sangat banyak pelajarannya. Intinya adalah setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah semangat berdakwah, ngirim surat ke raja sana, ke raja sini, lalu orang-orang pada datang ke Madinah untuk lebih mengenal ajaran Islam. Ya, di antaranya yang masuk Islam pada masa-masa itu yang terkenal di antaranya siapa? Abu Hurairah. Ada lagi nanti Khalid bin Walid, ada lagi Abu Sufyan, ada orang-orang besar. Ya, di antara Abu Hurairah itu asal dari Yaman, dia datang masuk Islam dan jadi sahabat yang mulia dan sering kita dengar riwayat hadisnya sampai sekarang. Artinya setelah itu ya, Islam semakin berkembang dengan pesat, kaum muslimin semakin bertambah banyak, dan di sisi lain orang kafir Quraisy ya begitu-gitu aja, semakin tampak lemah. Ya. Kemudian, nah makanya ini yang dikatakan Nasrullah, pertolongan Allah. Ya.
Jadi Allah ketika berikan pertolongan dibuat atau Allah kehendaki sebuah peristiwa tadi sehingga kaum muslimin Rasulullah semakin kuat. Begitu ya. Nah, kemudian terjadilah peristiwa ya, orang kafir Quraisy melanggar perjanjian tadi itu, Hudaybiyah. Ya, karena ada perjanjian suku, ada suku Bakar dan suku Khuza'ah, suku yang gabung sama Rasul diganggu dan diperangi. Sementara dalam perjanjian tersebut, kalau ada satu pihak menyerang, baik menyerang Rasulullah atau menyerang kafir Quraisy, atau suku yang berkoalisi, jadi koalisi dulu udah ada, bersekutu, maka dengan sendirinya perjanjian batal. Dengan sendirinya perjanjian batal. Berarti ya perang lagi sudah boleh. Ya, jadi kesimpulannya tahun berapa tadi perjanjian Hudaybiyah? Tahun 6 Hijriah. Nah, peristiwa tadi, pelanggaran tadi tahun 8 Hijriah. Maka setelah mengetahui orang kafir Quraisy melanggar perjanjian, oh berarti sudah ini perjanjiannya tidak berlaku. Maka Rasulullah perintahkan para sahabat untuk siap-siap, persiapkan alat perlengkapan perang yang lengkap. Kita akan menghadapi kaum kafir Quraisy di Mekah langsung. Biasanya yang terjadi orang kafir Quraisy nyerang ke Madinah. Kali ini enggak, Rasulullah dan pasukannya yang berangkat ke Mekah. Karena apa? Sudah kuat. Kaum muslimin sudah banyak. Sudah banyak sehingga pada peristiwa Hudaybiyah itu Rasulullah datang hanya dengan 1.000 orang. Pada peristiwa Fathu Makkah tahun 8 Hijriahnya Rasulullah datang dengan berapa orang? 10.000 orang. Banyak. 10.000 orang dengan senjata lengkap, bawa panji itu bendera-bendera. Benderanya ada 2, putih dan hitam. Ya, putih dan hitam. Bawa itu ya, sebuah gambaran pasukan yang sangat percaya diri, persenjataan lengkap dan seterusnya. Ya. Maka berjalanlah terus ke Mekah. Sesampai di Mekah, ya mungkin sebelumnya sudah terfikir atau terbayang akan terjadi pertempuran besar. Tapi ternyata penduduk Mekah melihat Rasulullah dan pasukannya, mereka tidak berani melawan atau melakukan peperangan. Kesimpulannya akhirnya Rasulullah masuk Mekah tanpa peperangan. Dan dalam waktu yang sangat singkat, Mekah akhirnya berhasil dikuasai oleh Rasulullah dan pasukannya dan kaum muslimin. Itulah yang kemudian disebut dengan Fathu Mekah. Fathu Mekah, ditundukkannya kembali kota. Enggak ada peperangan, enggak ada yang dibantai, enggak ada yang dibunuh massal, tidak ada. Padahal kalau Rasulullah kalau sekedar mau balas dendam, ya, kemarin betapa mereka sangat sombong, betapa mereka sangat menyakiti. Kalau sekedar ngingat-ngingat gitu ya, bagaimana perlakuan mereka yang sangat menyakitkan, bisa saja dilakukan balas dendam. Oh, ini kemarin nih yang merampas harta saya, kemarin membunuh orang tua saya, kemarin yang ini, kemarin, bisa saja. Tapi Rasulullah katakan tidak. Ya, dikatakan idhabu fa antum tulaqo, kalian bebas. Kalian tidak akan disakiti. Ya, begitulah kemenangan yang sangat indah. Ya, kemenangan bukan sekedar untuk melampiaskan syahwat, membalas dendam, karena memang yang dicari bukan sekedar untuk menang, tapi yang dicari adalah bagaimana kita dapat menghadirkan ketundukan dan penghambaan kepada Allah. Ya, maka kemudian tak lama Rasulullah SAW datang ke Ka'bah, dan saat itu Ka'bah masih penuh dengan apa? Dengan patung, dengan berhala. Maka semuanya ditumbangkan, dihancurkan, ya, dan dengan demikian Mekah ya berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Dan itulah yang disebut dengan Al-Fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, maka Allah turunkan surat ini sekali lagi untuk mengingatkan, ya, mengingatkan tentang peristiwa besar dan mengingatkan akan kekuasaan Allah, akan pertolongan Allah. Ya, makanya surat An-Nasr ini bahkan disebut sebagai surat yang
paling akhir turun. Ya. Surat secara utuh ya, dari awal sampai akhir, yang paling akhir turun surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Ya, kita mungkin sering dengar ayat yang paling akhir turun apa? Yang sering kita dengar, ayat yang paling akhir turun apa? Surat apa tuh? Surat Al-Maidah ya. Al-Maidah ayat, siapa yang hafal ayatnya? Apa ayatnya, Bu? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Itu sering disebut sebagai apa? Ayat yang paling akhir tuh turun, tapi ayatnya saja satu itu. Bukan suratnya. Suratnya surat apa? Al-Maidah. Ya, bukan surat Al-Maidah semuanya dari awal sampai akhir turun, bukan. Cuma ayat itu saja yang dikatakan terakhir turun, karena turunnya di mana? Di Arafah ketika Rasulullah haji wada. Tapi kalau surat utuh dari awal sampai akhir yang paling akhir turun adalah surat An-Nasr. Jadi surat ini juga disebut dengan surat yang paling akhir turun. Ya, surat An-Nasr. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah datang pertolongan Allah, sudah datang Al-Fath atau Fathu Makkah, ya, maka berikutnya apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nas, maka kamu akan datang lihat, ya, ra'aitan nas, kamu akan lihat manusia. Ya. Atau juga ra'aita juga artinya kamu akan ketahui, ya, dengan nyata. Orang-orang manusia yadkhuluna apa? Masuk apa? Fi dinillah. Masuk ke dalam agama Allah. Apa agama Allah? Ya Islam. Al-Islam. Ya, masuk ke dalam agama Allah adalah Islam. Tidak ada selain Islam yang disebut agama Allah. Sebab Allah jelaskan, inna dina indallahil Islam. Ya. Inna dina indallah, agama yang Allah ridhoi, yang Allah terima hanyalah Islam. Tidak ada agama selain Islam yang Allah terima. Tidak ada Yahudi, tidak ada Nasrani, tidak ada Buddha, tidak ada Hindu, tidak. Walaupun mereka memang nyata ada. Ya, jadi mengakui keberadaan itu beda dengan mengakui kebenaran. Paham gak, Bu? Jadi ada agama lain, tidak dinafikan, memang ada. Bahkan kita diperintahkan untuk menghormati. Itu namanya mengakui apa? Keberadaan. Tapi yang gak dibolehkan mengakui apa? Kebenaran. Ya. Kenapa? Karena menurut keyakinan kita yang benar hanya Islam. Yang Allah ridhoi hanya Islam. Sudah, itu pemahaman yang harus kita pahami dengan baik. Jangan dicampur adukan. Ya. Oh, kita harus mengakui keberadaan. Ya, kebenaran juga sama-sama benar, tidak. Kalau keberadaan oke. Sejak dulu juga diakui. Ada yang namanya Yahudi, ada yang namanya Nasrani, tapi tidak sedikit pun ada ayat atau hadis yang menunjukkan bahwa mereka benar. Ya, justru dalam Al-Quran atau hadis sering yang terjadi adalah Allah, ya, nyatakan keyakinan mereka, keyakinan yang sesat, keyakinan yang salah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Ya, sungguh telah kafir orang yang menyatakan Allah tiga dalam satu, satu dalam tiga, gitu ya. Udah dinyatakan. Ya, Allah bantah keyakinan mereka bahwa Allah punya anak. Ya. Jadi tidak benar. Kalau ada, ya sudah, memang sudah ada. Itu pilihan masing-masing. Ya, tinggal tahu aja resikonya. Ya, jadi kalau dikatakan dinullah, maksudnya agama Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ay jamaat, ya, berkelompok-kelompok, ya, berbondong-bondong
Ba'da ma kana yadkhulu fihi wahidun. Sebelumnya banyak yang masuk Islam tapi satu-satu. Setelah Fathu Makkah masuknya rombongan, rame-rame, masal lah kalau orang sekarang bilang. Wa dzalika ba'da Fathi Makkah, ya, jadi setelah Fathu Makkah ja'ahul Arab min aqtaril ardi ta'in. Bangsa Arab dari berbagai suku, berbagai tempat datang pada Rasulullah menyatakan Islamnya. Jadi semakin bertambah lagi banyaknya kaum muslimin setelah Fathu Makkah, ya, setelah Fathu Makkah. Ini tentu saja merupakan kesuksesan, keberhasilan, ya, yang sempurna, karena memang menundukkan sebuah negeri itu bukan sekedar tujuan untuk menguasai, bukan itu tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar orang-orang yang beriman atau orang-orang yang ingin beriman bebas menyatakannya, ya, mereka dapat beriman kepada Allah tanpa rasa takut, tanpa ada ancaman dan semacam. Dan Islam kemudian dapat disampaikan ke tengah masyarakat, sehingga kalaupun mereka mau menerima, mereka menerima tanpa rasa takut atau tidak terancam dan lain sebagainya, ya. Jadi itu tujuannya, bukan sekedar ingin menguasai, ingin menjajah, tidak, ya, tapi bagaimana ajaran Allah Subhanahu wa taala dapat diterima seluas mungkin, ya, di tengah masyarakat, ya. Dan di sisi lain, ya, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ditundukkannya kota Mekah, dengan berbondong-bondongnya orang masuk Islam, ya, ada lagi sebenarnya pesan tersirat dari surat ini, ya. Apa? Ya, Rasulullah ditugaskan untuk menyampaikan Islam dengan segala kepedihannya, dengan segala kesulitannya yang dia alami. Ya, berat, ya. Memang jangan hanya lihat di ujungnya Fathu Mekah, lihat dari awal dakwah. Kemarin sudah sering kita bicarakan bagaimana pedihnya Rasulullah menghadapi ujian tersebut. Tapi tetap dia jalani. Untuk apa? Menunaikan amanahnya, menyampaikan ajaran Allah. Begitu. Nah, dengan adanya Fathu Mekah ini, maka seakan-akan tugas dan amanah yang telah dibebankan kepada Rasulullah sudah dilaksanakan sebaik-baiknya. Buktinya apa? Banyak orang yang masuk Islam. Berarti kalau sudah seperti itu apa yang terjadi? Ya, kalau sudah seperti itu berarti, ya, tugas Rasulullah sudah hampir selesai. Ya, maka surat ini dianggap sebagai isyarat. Ya, Rasulullah sendiri bilang, dengan adanya surat ini saya sudah mendapatkan berita bahwa ajal saya telah dekat. Ya, maka surat ini dikatakan Rasulullah sebagai apa? Berita tentang akan datangnya kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ada yang mengatakan surat ini turun setelah Rasulullah haji wada, setelah di Arafah turun surat ini, ajal beliau, karena nggak lama setelah pulang haji, ya, setelah pulang ibadah haji. Ibadah haji bulan apa itu, Bu? Rasulullah ibadah haji bulan apa? Ya pasti Zulhijjah lah, ya. Walaupun Rasulullah sekarang ya sama, bulan Zulhijjah. Maka nggak lama setelah Rasulullah pulang, ya, atau ketika masih di Arafah juga Rasulullah turun surat ini. Ketika masih di Makkah turun surat ini dan pulang ke Madinah. Ya, nggak lama setelah itu Rasulullah wafat. Ya, Zulhijjah, kemudian pulang dari ibadah haji, ya, wafat di bulan apa? Rasulullah wafat di bulan apa, Bu? Nggak tahu juga. Kalau lahir bulan Rabiul Awal, wafatnya Rabiul Awal juga. Bahkan yang kuat juga wafatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Begitu. Jadi surat ini juga dianggap sebagai berita tentang dekatnya ajal
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu disampaikan kepada siapa? Kepada putrinya Fatimah. Ya, Fatimah disampaikan bahwa ajalku telah dekat. Maka Fatimah menangis. Tapi kemudian Rasulullah bisikkan lagi. Ya. Rasulullah bisikkan lagi, Fatimah tersenyum. Ya. Itu dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ditanya oleh Aisyah, kenapa kamu ketika pertama dibisikkan menangis, kemudian kedua tersenyum? Kata Fatimah, saya menangis ketika pertama dibisikkan bahwa ajal Rasulullah sudah dekat. Tapi saya tersenyum ketika dibisikkan lagi bahwa kamulah anakku yang paling cepat menyusulku. Ya, jadi Fatimah senyum. Itu tak lain karena kecintaan Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ayahandanya. Maka juga surat ini disebut dengan surat Taudi'. Surat Taudi' atau wada. Surat perpisahan. Ya, surat perpisahan. Ya, karena memang setelah surat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Baik, kemudian Allah telah berikan kemenangan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, ya, yang kemarin betul-betul sedih, ya, penuh dengan derita. Kita kemarin baca surat Ad-Duha, betapa beratnya Rasulullah. Baca surat juga, apalagi Al-Insyirah atau Asy-Syarah, betapa beratnya Rasulullah. Ya, tapi Rasulullah tidak pernah mundur, tidak pernah berhenti, terus saja menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ajaran Allah. Kini Allah berikan kemenangan yang besar. Ya, Allah berikan kemenangan yang sangat luar biasa. Namun demikian, dengan segala kesuksesan dan keberhasilan tersebut, Allah ingatkan Rasulullah, kaum muslimin, para sahabat, jangan lupakan Allah. Maka di akhir ayat Allah ingatkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Jadi bertasbih, bertahmid. Ya, baca subhanallah wa bihamdika. Ya. Jadi puji Allah. Ya, agungkan Allah. Wastaghfir, dan bahkan minta ampun kepada Allah. Ya, jadi walaupun lagi menang, lagi sukses dan seterusnya, jangan merasa sombong, jangan merasa seakan-akan semuanya sudah dilakukan, dia sukses. Tidak, tetap dengan kerendahan hati, tetap minta maaf, minta ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya, ya, dia Allah Subhanahu wa taala tawwaba, maha penerima taubat. Ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhihi surah, makanya Rasulullah ketika setelah turun surat ini, beliau banyak membaca subhanallahi wa bihamdi wa astaghfirullah wa atuub. Ya, maka ini termasuk juga zikir yang hendaknya juga banyak sering kita baca subhanallah, atau juga bisa kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah bihamdi wa astaghfirullah wa atuub. Kata Rasulullah, ya, dia baca itu, ya, maha suci Allah, maha agung Allah, segala puji bagi Allah, aku mohon ampun dan aku bertaubat. Ya, dan wa ulima biha wa alima biha annahu qad iqtaraba ajaluh, dan dia mengetahui dengan turunnya ayat ini maka ajalnya sudah dekat. Wa kana fatu Makkah fi Ramadan sanata 80. Fatu Makkah terjadi di bulan Ramadan. Jadi Fatu Makkah terjadi di bulan Ramadan tahun berapa tadi? Tahun 8 Hijriah. Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah wafat fi Rabiul Awwal. Lihat, Rasulullah wafat pada bulan Rabiul Awwal sanata ashrin, tahun 10 Hijriah. 2 tahun setelah Fathu Makkah. Ya, 10 Hijriah. Jadi Rasulullah itu dakwahnya di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Dakwahnya di Madinah berapa tahun?
Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Ya. Jadi lamaan di Mekah apa di Madinah? Di Mekah. Ya kalau mau dibandingkan, lamaan susahnya apa lamaan senangnya? Susahnya. Ya, kadang-kadang kita maunya susahnya dikit, senangnya banyak. Ya, begitulah kehidupan. Kadang-kadang susahnya banyak, tapi kalau udah Allah berikan senang, Allah berikan sukses, Allah berikan bahagia, insya Allah itu semua dapat membayar segala kepedihan kita, kesulitan kita, dan seterusnya. Yang paling penting sekali, Ibu sekalian, apapun yang kita cari, yang kita kejar untuk meraih kemenangan, kesuksesan, yang paling penting sekali adalah apa? Tetap dalam ketaatan kepada Allah. Kalau itu kita jaga, tidak ada yang sia-sia. Insya Allah, bukan insya Allah, pasti kita akan menang. Pasti. Tidak di dunia, tetap di akhirat. Ya, maka jangan sekali-kali. Ya, mohon maaf nih ya, sekarang lagi rame nih pemilu ya. Ya. Pengen dapat kemenangan, tapi dengan cara tidak taat kepada Allah. Ya, apakah kita sebagai pemilih atau dipilih, pokoknya tujuan kita apa? Pengen taat kepada Allah, pengen dapat ridho Allah. Ya, pengen dapat ridho Allah. Kalau orang yang dicari ridho Allah, apapun insya Allah, mau akhirnya kita sukses di dunia atau tidak, tetap akhirnya kita dapat kemenangan. Kalaupun katakan di dunia tidak berhasil, setidaknya kalau kita tetap taat kepada Allah, akhirnya Allah akan berikan kita kemenangan dengan surga Allah. Dan insya Allah, ya, kalau yang kita cari adalah ridho Allah, ya, maka itu pun akan menjadi sebab bagi kita untuk mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan, dan keberhasilan di dunia. Tapi kebalikannya, ya, orang ingin cari kesuksesan, ingin cari keberhasilan di dunia, tapi dengan cara meninggalkan ketaatan kepada Allah. Gara-gara pengen sukses, dia tinggalkan sholatnya, dia tinggalkan ini, dia masa bodoh dengan ajaran Islam, yang haram dilanggar, yang wajib ditinggalkan. Apa alasannya? Saya pengen sukses, saya pengen ini, usaha segala macam. Ya. Orang kayak gini, jangankan di akhirat, di dunia pun belum tentu sukses. Udah sholat ditinggalkan, udah segala kemungkaran dilakukan, entah kezoliman, entah penipuan, entah kecurangan dilakukan. Di dunia saja belum tentu sukses, apalagi di akhirat. Kalaupun sukses, dia berhasil apa yang dia harapkan, itu pun cuma sebentar. Cuma sesaat. Sesaat kemudian akan dia tinggalkan. Ya. Yang terjadi adalah dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah segala perbuatan-perbuatan yang melanggar ajaran Allah. Ya. Dan ketika itu terjadi, maka semua apa yang pernah dapatkan dunia tidak ada nilainya sama sekali. Maka yang paling penting orang kalau pengen sukses, pengen menang, pengen berhasil, tetap jaga ya ketaatannya kepada Allah. Yang dituju dan dicari adalah ridho Allah. Insya Allah Allah akan carikan jalan bagi kita untuk berhasil atau untuk sukses. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, demikian apa yang dapat kita baca dan kita pelajari dari surat An-Nasr ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu-ibu yang mau bertanya silahkan. Satu. Lima bisa ya. Ada di sebelah sini. Paling ujung.
Assalamualaikum. Baik, ya itu memang nanti kajiannya namanya ulumul Quran, ya, ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Itu kalau di kampus-kampus kadang ada itu pembahasannya. Ya, wallahu alam. Umumnya para ulama mengatakan bahwa penyusunan Al-Quran itu surat pertama adalah Al-Fatihah, surat kedua adalah Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, dan seterusnya sampai An-Naba, sampai yang terakhir surat An-Nas. Itu para ulama mengatakan itu sifatnya tauqifi. Apa itu tauqifi? Tauqif itu sesuatu yang tidak dapat ditentukan oleh akal. Ya, jadi akal di situ tidak dapat menentukan. Ya, atau juga dia hanya dapat ditentukan berdasarkan wahyu. Ya, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis. Maka umumnya para ulama mengatakan bahwa penentuan urutan surat dalam Al-Quran itu berdasarkan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa surat yang pertama adalah Al-Fatihah, berikutnya Ali Imran dan seterusnya. Itu diketahui misalnya ketika Rasulullah baca Al-Quran, yang pertama dibaca surat apa, kemudian Al-Baqarah dan seterusnya. Ya, jadi Rasulullah kan pernah baca sholat, surat baca Al-Baqarah, lalu surat Ali Imran dan seterusnya. Dari situlah kemudian para ulama menyusun, ya, urutan surat dalam Al-Quran. Jadi urutan surat dalam Al-Quran itu bukan berdasarkan urutan kapan turunnya. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa surat yang paling pertama turun surat Al-Alaq, tapi dia bukan urutan pertama karena urutan tersebut, ya, ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara verbal langsung atau berdasarkan apa yang Rasulullah baca. Oh, ternyata setelah surat ini Rasulullah baca habis surat ini surat itu, dan kemudian dikenalah urutan surat dalam Al-Quran. Jadi memang dia sudah seperti itu, baku. Secara umum tidak ada perbedaan soal ini. Ya, tidak ada perbedaan. Itu menunjukkan bahwa masalah ini bukan masalah ijtihad. Ya, bukan masalah ijtihad. Biasanya kalau udah ada masalah ijtihad itu biasanya suka ada perbedaan, tapi tidak ada perbedaan. Ya, karena itu juga para ulama menganjurkan agar kalau baca Al-Quran jangan kebalik, jangan diputar. Ya, misalnya kalau lagi dalam sholat, ya, surat yang dibaca di rakaat pertama itu hendaknya surat yang lebih dulu, baru surat yang kemudian. Misalnya jangan baca surat Al-Kafirun atau surat Al-Ikhlas pada rakaat pertama. Rakaat keduanya baca surat Al-Kafirun. Kenapa? Karena urutannya adalah Al-Kafirun dulu baru surat Al-Ikhlas. Begitu. Jadi kalau baca memang sebaiknya urut dari surat sebelumnya lalu surat berikutnya. Maka sedikit banyak kita juga mesti tahu tuh urutan surat, ya. Ya, kalau yang paling gampang misalnya dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Mana yang dulu, mana yang belakangan. Ya, baca surat Qul a'udzu birabbin nas rakaat pertama, rakaat kedua Al-Falaq. Kalau sah sih sah saja. Cuma itu kurang utama, kurang ahsan. Yang bagus Al-Falaq dulu rakaat pertama baru An-Nas, karena urutan surat itu memang sudah ketentuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Masih ada ibu yang mau bertanya? Tidak ada. Cukup. Baik, kita sudah cukup. Silakan untuk disimpulkan dan menutup dengan doa. Baik, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah selesaikan kajian kita surat An-Nasr. Ya, mudah-mudahan dari surat yang kita baca ini kita juga bisa mengambil pelajaran, ya, dari apa yang dialami oleh Rasulullah berupa kemenangan
berupa pertolongan Allah, ya, dan juga dapat menjadi landasan dalam kehidupan kita untuk mencari dan mencapai berbagai kesuksesan atau keberhasilan dalam kehidupan kita. Intinya juga adalah jangan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita sedang berusaha, saat kita sedang berikhtiar, jangan lupa kepada Allah, dan saat kita sukses, saat kita berhasil, tetap juga jangan lupa kepada Allah, tetap hadirkan ketaatan, tetap hadirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah jadikan kita, anak-anak kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu doa khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana, lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna tilawatal Qur'an ana al-laili wa ana an-nahar. Allahumma ja'alil Qur'ana syafi'an lana. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan alaina ya rabbal alamin. Allahumma najjina minal qaumil zalimin. Allahumma najjina minal qaumil munafikin. Allahumma rzuqna imaman adila. Allahumma rzuqna imaman adila. Allahumma rzuqna imaman adila. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Gazzah. Allahumma shfi mardahum warham mautahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin. Allahumma ansuril mujahidin 'alal yahudil ghasibin. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.